Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Mami M3. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video ini aku mau bahas tentang hubungan antara berat badan ideal dan puasa. Kalau mau langsing, kalau mau turun berat badan itu harus puasa. Karena dengan puasa kita mengurangi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita kan, kecuali sahur dan bukanya itu makanan dan minuman yang kalorinya tinggi. Jadi tetap walaupun puasa itu asupan kalorinya berlebih karena sahur dan berbukanya itu makan dan minumnya yang kalorinya tinggi semua. Nah, ada salah satu contoh diet ya, itu namanya intermittent fasting. Nah, itu juga puasa loh. Jendela makannya bisa yang 12 jam, 8 jam, 10 jam, 6 jam. Nah, itu kita boleh makan, misalnya kita ngambil yang 6 jam ya jendela makannya. Nah, kita boleh makan hanya 6 jam itu aja gitu. Kita boleh makan apa aja asal jangan melebihi kalori hariannya. Misalnya mau cut kalorinya sampai 1500. Nah, jangan lebih dari itu walaupun mungkin bebas makan apa aja. Tapi lebih baik kan makan dan minumnya itu yang real food, makan minumnya itu yang sehat, yang rendah gula, rendah minyak juga gitu. Tetap diatur ya. Jadi walaupun jendela makannya itu 4 jam misalnya, terus boleh makan apa aja. Nah, itu diusahakan makan dan minumnya yang sehat. Jadi yang rendah kalori juga, biar asupan kalorinya tetap di defisit kalori. Banyak banget ya yang berhasil diet atau turun berat badan dengan metode intermittent fasting ini. Jadi puasa gitu ya. Awal-awal mungkin 12 jam, terus jadi 8 jam, terus jadi 6 jam jendela makannya, atau 4 jam gitu. Lama-lama kan semakin sedikit jendela makannya itu semakin terbiasa gitu perutnya. Nah, banyak banget loh yang berhasil diet atau nurunin berat badan dengan metode intermittent fasting ini. Awalnya mungkin 12 jam ya jendela makannya, terus jadi 8 jam, jadi 6 jam, jadi 4 jam. Nah, itu setiap orang mungkin nggak bisa ya melakukan intermittent fasting. Ada yang cocok, ada juga yang enggak. Nah, sebenarnya nih di Islam itu kan ada ya, seperti Nabi Muhammad itu kan suka puasa sunnah Senin Kamis. Nah, kalau kita belum bisa intermittent fasting, kenapa nggak puasa Senin Kamis aja? Jadi untuk permulaan percobaan gitu ya, jadi puasa Senin dan Kamis itu puasa sunnah, seminggu cuman 2 kali, biar kita nggak makan terus kerjanya. Jadi sebulan itu kalau kita rutin 2 kali seminggu ya, Senin dan Kamis, itu kan 8 hari tuh ya, kalau nggak kepotong head kalau perempuan ya. Nah, itu dalam sebulan kita bisa puasa 8 hari tuh, daripada kita makan terus 30 hari kan. Nah, lebih baik kita puasa Senin Kamis, biar ada jeda makan gitu 8 hari kita puasa, kita menahan lapar, asal sahur dan bukanya itu yang sehat, yang rendah kalori. Kalaupun puasa tapi asupan kalorinya tetap tinggi, sama aja bohong. Yang penting asupan pas sahur dan berbukanya itu tetap defisit kalori ya. Kalau kita mentang-mentang puasa nih, terus sahur dan bukanya itu gorengan lah, terus makanan yang tinggi kalori, minumannya juga manis terus, ya itu sama aja puasanya itu enggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi tetap berat badan itu akan naik, karena banyak banget kejadian nih. Aku abis puasa Ramadan nih 30 hari kok jadi malah tambah naik ya berat badannya. Nah, itu enggak introspeksi diri, makanan dan minuman apa aja yang masuk selama bulan puasa. Nah, biasanya kan selama bulan puasa itu pengennya yang manis-manis, terus juga yang tinggi kalori. Jadi nggak berasa berat badan itu naik, walaupun puasanya 30 hari. Harus dikoreksi dulu nih, makan sahurnya sama berbukanya, minumnya juga apa aja. Karena nggak mungkin tiba-tiba berat badan jadi naik kalau memang kita tetap di posisi defisit kalori atau makanannya itu yang real food. Tapi kalau makanannya yang real food, konsumsinya tetap berlebih, ya tetap aja berat badan itu nggak bakal turun. Jadi harus seimbang ya, puasa, terus sahur dan bukanya itu yang rendah kalori. Usahakan
makan real food. Jadi nanti lambat laun itu turun berat badannya. Nah, yang belum bisa intermittent fasting setiap hari gitu ya, apalagi yang jendela makan 4 jam, coba aja deh ya pelan-pelan dulu. Coba puasa Senin Kamis. Selain kita berusaha untuk menurunkan berat badan juga pasti berpahala. Nah, ada lagi tambahan puasa nih. Puasa pertengahan bulan ya, Ayyamul Bid itu 3 hari. Nah, setiap bulannya kan berbeda-beda tanggalnya ya sesuai bulan Islam gitu. Nah, itu bisa tuh jadi nambah kan kita puasanya itu Senin Kamis 8 hari sebulan ditambah Ayyamul Bid 3 hari. Nah, kalau kita udah terbiasa puasa Senin Kamis ya, ditambahin lagi naik gitu puasanya ya, naik tingkat lagi. Puasa Ayyamul Bid 3 hari, jadi 8 hari puasa Senin Kamis, setiap minggunya Senin dan Kamis gitu ya. Ditambah puasa Ayyamul Bid 3 hari, jadi 11 hari kita puasa dalam sebulan. Nggak sampai setengahnya kok ya. Jadi belajar aja dari puasa Senin Kamis dulu rutin. Terus nanti kalau udah terbiasa ditambah puasa Ayyamul Bid juga. Jadi kita bisa puasa 11 hari tuh dalam sebulan. Kalau nggak dipotong head ya kalau perempuan. Tuh kan, jadi 11 hari kita bisa berpuasa tuh dalam sebulan asal sahur dan berbukanya itu yang rendah kalori, terus kitanya juga tetap di posisi defisit kalori. Kita perhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita selama puasa. Kalau tetap barbar makannya, sahurnya dan berbukanya, itu sama aja nanti nggak di posisi defisit kalori ya. Berat badan kita nanti susah turunnya. Bismillah ya, dicoba kita puasa dulu Senin Kamis dirutinkan, terus ditambah puasa Ayyamul Bid 3 hari, jadi 11 hari kita berpuasa dalam sebulan. Nah, selain kita hitung-hitung beribadah gitu tuh ya, nah bonusnya bisa turun berat badan asal sahur dan berbukanya tadi ya, yang rendah kalori, terus juga tetap di posisi defisit kalori. Yang lagi diet, semangat ya. Diet is fun, diet itu menyenangkan. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak udah nonton videonya sampai selesai. Kalau suka videonya, boleh like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.